Kebakaran hebat melanda sebuah fasilitas penyimpanan di kota Ardabil di barat laut Iran. Api dilaporkan menghanguskan departemen produksi keripik kentang untuk negara Iran. Dan informasi selengkapnya terangkum dalam Flash News pagi ini. Kebakaran hebat melanda sebuah fasilitas penyimpanan pabrik kentang di kota Ardabil, barat laut Iran. Tim pemadam kebakaran dari 2 stasiun operasional segera dikerahkan ke lokasi setelah menerima panggilan darurat. Juru bicara Dinas Pemadam Kebakaran Ardabil mengonfirmasi bahwa setelah upaya intensif, api berhasil dikendalikan sebelum merembet ke fasilitas lain di sekitarnya. Saat ini petugas masih berada di lokasi untuk proses pendinginan dan pengamanan area guna memastikan tidak ada titik api tersembunyi. Otoritas setempat menyatakan penyelidikan penuh segera diluncurkan untuk menentukan penyebab pasti insiden ini. Tidak ada laporan segera mengenai korban jiwa. Spanyol Selatan dalam kondisi darurat. Badai Leonardo melumpuhkan wilayah Andalusia, mengubah kota-kota bersejarah menjadi danau luas dan memaksa ribuan warga mengungsi. Rekaman udara dari Granada menunjukkan skala kerusakan yang masif. Curah hujan yang biasanya turun dalam beberapa bulan, tumpah hanya dalam waktu 24 jam. Di Grazalema, Garda Sipil melakukan evakuasi total karena ancaman tanah longsor. Sementara itu, 8.000 warga di 30 kota Madya telah meninggalkan rumah mereka demi keselamatan. Drama penyelamatan terjadi di Malaga. Tim SAR masih berjuang mencari seorang wanita yang hilang di dasar sungai Turfila di tengah arus air yang sangat mematikan. Pihak berwenang memperingatkan risiko bangunan runtuh di desa-desa yang berpenduduk ribuan jiwa setelah struktur tanah jenuh akibat rendaman air. Meski peringatan merah Leonardo dicabut, ancaman belum usai. Badai Marta diprediksi akan mendarat pada Sabtu besok, menjadikannya badai ke-7 yang menghantam Spanyol di awal tahun 2026 ini. Kementerian Pertahanan Rusia merilis cuplikan operasi tempur di wilayah Krasnoarmeysk yang kini tertutup salju. Pasukan pusat Rusia dilaporkan menggunakan kombinasi serangan artileri roket dan tank untuk menembus benteng pertahanan Ukraina. Dalam rekaman tersebut, sistem peluncur roket multilaras atau MLRS Grad terlihat membombardir posisi benteng AFU. Serangan ini bertujuan untuk membuka jalan bagi unit infanteri yang sedang melakukan penetrasi ke area urban. Tidak hanya roket, tank T-80BV juga dikerahkan untuk menghancurkan bunker dan titik api musuh dari jarak jauh. Prajurit dengan nama panggilan Shell Kuncik menyebut pasukannya fokus menghancurkan gedung-gedung yang dijadikan benteng oleh lawan. Situasi di Krasnoarmeysk tetap menjadi salah satu titik pertempuran paling sengit di awal tahun 2026 ini, di tengah upaya Rusia untuk memperluas kendali di wilayah timur Ukraina. Ribuan pendukung Dewan Transisi Selatan atau STC memenuhi jalanan di kota Ratvan, Provinsi Lash, Yaman. Massa menuntut pemulihan kedaulatan penuh bagi negara bagian selatan. Dengan mengibarkan bendera bekas Republik Demokratik Rakyat Yaman, para pengunjuk rasa menyuarakan aspirasi mereka untuk memisahkan diri dan mendirikan kembali negara merdeka yang membentang dari Bab al-Mandab hingga al-Mahra. Aksi yang bertajuk Keteguhan dan Ketahanan ini membuahkan pernyataan sikap yang memberikan mandat penuh kepada Presiden STC, Aidarus al-Zubaidi, sebagai perwakilan politik sah rakyat Yaman Selatan. Unjuk rasa di Ratvan ini merupakan bagian dari gelombang protes massal yang telah berlangsung selama berminggu-minggu di berbagai provinsi selatan, sebagai bentuk penolakan terhadap solusi politik yang dianggap gagal memenuhi aspirasi mereka. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.